Tiap minggu ke gereja, tapi kok belum tahu tentang iman Kristen? Tiap minggu ke gereja, tapi kok lesu banget kerohaniannya? Tiap minggu ke gereja, tapi kok gak ada sukacita bersekutu ya? Apakah komunitas kita sudah mendorong kita menjadi murid Kristus yang sejati? Yesus pernah bertanya kepada Petrus, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias dari Allah." Kok bisa Petrus kenal Yesus demikian? Ya, karena Petrus seorang murid. Yesus pernah bertanya lagi kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kok bisa Petrus sangat mengasihi Yesus? Ya, karena Petrus seorang murid. Yesus memanggil kita untuk menjadi seorang murid yang bertumbuh mengenal siapa Dia dan mengasihi Dia, bukan hanya menjadi seorang yang beragama Kristen. Ini adalah tantangan bukan hanya untuk gereja, tetapi untuk kita para generasi muda. PPGT Jemaat Tangerang rindu menjawab tantangan panggilan dari Tuhan Yesus. Tahun 2023 adalah tahun anugerah untuk kita mulai membangun komunitas iman bagi generasi muda. Gift, Growing in Faith Together adalah komunitas murid Kristus yang hadir untuk memenuhi panggilan untuk bertumbuh bersama dalam iman dan kasih. Para giver adalah orang-orang yang siap untuk berbagi hidup mereka dengan kamu dalam perjalanan iman bersama. Bagi kamu yang rindu untuk menjadi bagian dari komunitas Gift, kamu adalah para calon given, yaitu orang-orang yang akan menerima anugerah yang tidak terduga dari Kristus. Dalam komunitas Gift, kita akan bersama-sama mempelajari iman Kristen dengan mendalam, relevan, dan dinamis. Relasi akan dibangun melalui kegiatan kebersamaan dan pembelajaran yang menyenangkan. Takut masalah waktu dan kesibukan? Tenang saja, karena kita akan belajar bersama melalui media digital yang bisa diakses siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Siapkah kamu menerima tantangan dan juga undangan dari Tuhan Yesus untuk menjadi murid? Let's join with us, PPGT Tangerang, Growing in Faith Together. Tiap minggu ke gereja, tapi kok belum tahu tentang iman Kristen? Tiap minggu ke gereja, tapi kok lesu banget kerohaniannya? Tiap minggu ke gereja, tapi kok gak ada sukacita bersekutu ya? Apakah komunitas kita sudah mendorong kita menjadi murid Kristus yang sejati? Yesus pernah bertanya kepada Petrus, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias dari Allah." Kok bisa Petrus kenal Yesus demikian? Ya, karena Petrus seorang murid. Yesus pernah bertanya lagi kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kok bisa Petrus sangat mengasihi Yesus? Ya, karena Petrus seorang murid. Yesus memanggil kita untuk menjadi seorang murid yang bertumbuh mengenal siapa Dia dan mengasihi Dia, bukan hanya menjadi seorang yang beragama Kristen. Ini adalah tantangan bukan hanya untuk gereja, tetapi untuk kita para generasi muda. PPGT Jemaat Tangerang rindu menjawab tantangan panggilan dari Tuhan Yesus. Tahun 2023 adalah tahun anugerah untuk kita mulai membangun komunitas iman bagi generasi muda. Gift, Growing in Faith Together adalah komunitas murid Kristus yang hadir untuk memenuhi panggilan untuk bertumbuh bersama dalam iman dan kasih. Para giver adalah orang-orang yang siap untuk berbagi hidup mereka dengan kamu dalam perjalanan iman bersama. Bagi kamu yang rindu untuk menjadi bagian dari komunitas Gift, kamu adalah para calon given, yaitu orang-orang yang akan menerima anugerah yang tidak terduga dari Kristus. Dalam komunitas Gift, kita akan bersama-sama mempelajari iman Kristen dengan mendalam, relevan, dan dinamis. Relasi akan dibangun melalui kegiatan kebersamaan dan pembelajaran yang menyenangkan. Takut masalah waktu dan kesibukan? Tenang saja,
karena kita akan belajar bersama melalui media digital yang bisa diakses siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Siapkah kamu menerima tantangan dan juga undangan dari Tuhan Yesus untuk menjadi murid? Let's join with us, PPGT Tangerang, Growing in Faith Together. Tiap minggu ke gereja, tapi kok belum tahu tentang iman Kristen? Tiap minggu ke gereja, tapi kok lesu banget kerohaniannya? Tiap minggu ke gereja, tapi kok nggak ada sukacita bersekutu ya? Apakah komunitas kita sudah mendorong kita menjadi murid Kristus yang sejati? Yesus pernah bertanya kepada Petrus, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias dari Allah." Kok bisa Petrus kenal Yesus demikian? Ya, karena Petrus seorang murid. Yesus pernah bertanya lagi kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kok bisa Petrus sangat mengasihi Yesus? Ya, karena Petrus seorang murid. Yesus memanggil kita untuk menjadi seorang murid yang bertumbuh mengenal. Tiap minggu ke gereja, tapi kok belum tahu tentang iman Kristen? Tiap minggu ke gereja, tapi kok lesu banget kerohaniannya? Tiap minggu ke gereja, tapi kok nggak ada sukacita bersekutu ya? Apakah komunitas kita sudah mendorong kita menjadi murid Kristus yang sejati? Yesus pernah bertanya kepada Petrus, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias dari Allah." Kok bisa Petrus kenal Yesus demikian? Ya, karena Petrus seorang murid. Yesus pernah bertanya lagi kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kok bisa Petrus sangat mengasihi Yesus? Ya, karena Petrus seorang murid. Yesus memanggil kita untuk menjadi seorang murid yang bertumbuh mengenal siapa Dia dan mengasihi Dia, bukan hanya menjadi seorang yang beragama Kristen. Ini adalah tantangan bukan hanya untuk gereja, tetapi untuk kita para generasi muda. PPGT Jemaat Tangerang rindu menjawab tantangan panggilan dari Tuhan Yesus. Tahun 2023 adalah tahun anugerah untuk kita mulai membangun komunitas iman bagi generasi muda. Gift, Growing in Faith Together adalah komunitas murid Kristus yang hadir untuk memenuhi panggilan untuk bertumbuh bersama dalam iman dan kasih. Para giver adalah orang-orang yang siap untuk berbagi hidup mereka dengan kamu dalam perjalanan iman bersama. Bagi kamu yang rindu untuk menjadi bagian dari komunitas Gift, kamu adalah para calon given, yaitu orang-orang yang akan menerima anugerah yang tidak terduga dari Kristus. Dalam komunitas Gift,
kita akan bersama-sama mempelajari iman Kristen dengan mendalam, relevan, dan dinamis. Relasi akan dibangun melalui kegiatan kebersamaan dan pembelajaran yang menyenangkan. Takut masalah waktu dan kesibukan? Tenang saja, karena kita akan belajar bersama melalui media digital yang bisa diakses siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Siapkah kamu menerima tantangan dan juga undangan dari Tuhan Yesus untuk menjadi murid? Let's join with us, PPGT Tangerang, Growing in Faith Together. Tiap minggu ke gereja, tapi kok belum tahu tentang iman Kristen? Tiap minggu ke gereja, tapi kok lesu banget kerohaniannya? Tiap minggu ke gereja, tapi kok nggak ada sukacita bersekutu ya? Apakah komunitas kita sudah mendorong kita menjadi murid Kristus yang sejati? Yesus pernah bertanya kepada Petrus, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias dari Allah." Kok bisa Petrus kenal Yesus demikian? Ya, karena Petrus seorang murid. Yesus pernah bertanya lagi kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kok bisa Petrus sangat mengasihi Yesus? Ya, karena Petrus seorang murid. Yesus memanggil kita untuk menjadi seorang murid yang bertumbuh mengenal siapa Dia dan mengasihi Dia, bukan hanya menjadi seorang yang beragama Kristen. Ini adalah tantangan bukan hanya untuk gereja, tetapi untuk kita para generasi muda. PPGT Jemaat Tangerang rindu menjawab tantangan panggilan dari Tuhan Yesus. Tahun 2023 adalah tahun anugerah untuk kita mulai membangun komunitas iman bagi generasi muda. Gift, Growing in Faith Together adalah komunitas murid Kristus yang hadir untuk memenuhi panggilan untuk bertumbuh bersama dalam iman dan kasih. Para giver adalah orang-orang yang siap untuk berbagi hidup mereka dengan kamu dalam perjalanan iman bersama. Bagi kamu yang rindu untuk menjadi bagian dari komunitas Gift, kamu adalah para calon given, yaitu orang-orang yang akan menerima anugerah yang tidak terduga dari Kristus. Dalam komunitas Gift, kita akan bersama-sama mempelajari iman Kristen dengan mendalam, relevan, dan dinamis. Relasi akan dibangun melalui kegiatan kebersamaan dan pembelajaran yang menyenangkan. Takut masalah waktu dan kesibukan? Tenang saja, karena kita akan belajar bersama melalui media digital yang bisa diakses siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Siapkah kamu menerima tantangan dan juga undangan dari Tuhan Yesus untuk menjadi murid? Let's join with us, PPGT Tangerang, Growing in Faith Together.
Shalom. Selamat pagi sidang jemaat yang terkasih. Segala puji hormat patut dipersembahkan kepada Allah Tritunggal, sebab hanya oleh karena kasih-Nya lah sehingga kita masih ada sebagaimana yang ada sekarang ini. Kita sadar bahwa hanya karena rahmat dan cinta kasih Tuhan yang dinyatakannya di dalam diri Yesus Kristus, sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak-Nya. Dalam memasuki minggu Prapaskah pertama saat ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Serta mari kita menyembah Tuhan dalam tuntunan tema, Karunia Allah mendatangkan pembenaran. Mari sidang jemaat kita berdiri sambil menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1, Muliakan Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia? Kita adalah manusia yang lemah, yang tidak luput dari dosa, melalui pikiran, tutur kata dan perbuatan. Sungguh tidak ada alasan untuk membenarkan diri. Karena itu, mari kita mohon pengampunan dari Tuhan. Kawanku
kepada kamu sekalian dan saya yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kini Allah memberikan petunjuk hidup baru bagi kita semua. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sidang jemaat yang terkasih, marilah kita bermazmur dari Mazmur 32 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Berbahagialah manusia. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi,
Engkaulah persembunyian bagiku. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. Jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Yang harus dikendalikan dengan tali dan kaki. Kalau tidak, ia tidak akan mendekat engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. bersukacitalah dalam Tuhan. Dan bersorak-soraklah kamu. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mohon agar Roh Kudus membimbing kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang ada di dalam surga. Betapa berbahagianya kami semua boleh ada di pelataran-Mu ini. Di sini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Betapa tidak, sepekan yang lalu Tuhan terus ada bersama kami, menolong kami, memberikan kekuatan bagi kami semua dan terus memberkati kami. Patutlah kami terus memuliakan Engkau. Dan saat ini ya Bapa, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tahu siapa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang berdosa. Karena itu, mampukan kami di bawah bimbingan Roh Kudus Allah. Itulah yang membuka hati kami, pikiran kami, dan membuat kami memahami firman-Mu. Maksud Tuhan buat kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Mari silakan. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai dengan yang ke-17 dan Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Di bawah perikop manusia dan Taman Eden. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya,
pastilah engkau mati. Adapun ular ialah paling cerdik dan dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kau makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Roma 5 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-12 sampai dengan 19. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh satu orang itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Hosiana. Hosiana, Hosiana,
Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Di bawah judul perikop pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan megahnya, dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kita semua berkata, amin. Ya, selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Tangerang, dan shalom kepada kita sekalian. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sakbarat di jemaat ini, serta segenap majelis gereja, oleh karena memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani pada hari Minggu tanggal 26 saat ini. Seharusnya tanggal 12 jadwal saya ke sini, tetapi ada pendeta yang datang melayani di sana. Jadi saya berkomunikasi kepada rekan-rekan majelis di tempat ini agar dijadwalkan ulang. Jadi terima kasih atas pengertian Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Baik, saya memperkenalkan diri secara singkat. Saya Pendeta Yonatan, ditempatkan di Gereja Toraja Jemaat Kupang. Ya, jauh ya.
Ya, saya baru 4 bulan di sana. Jadi juga saya masih asing di sana. Ya, saya pindahan dari Jemaat Pindrang, lalu ditugaskan di Kupang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya didampingi oleh istri yang ada di tengah-tengah kita. Oleh karena saya masih dalam proses pemulihan. Jadi setahun yang lalu, ya pas 1 tahun saya kena stroke. Dan oleh kemurahan Tuhan, 2 bulan setelah saya kena penyakit itu, saya diberikan kekuatan oleh Tuhan dan saya dimampukan untuk melayani. Dan ketika saya ditempatkan di Kupang, tidak ada pertanyaan dari saya. Saya hanya menerimanya dengan penuh keyakinan bahwa jikalau Tuhan masih mau memakai saya, maka pasti saya ditolong oleh Tuhan. Ya, makanya ketika saya tiba di Kupang, semua anggota jemaat berkata, "Pak Pendeta, tahukah itu NTT?" Saya bilang, "Iya, saya tahu. Nusa Tenggara Timur." Lalu mereka bilang, "Oh, ada nama lain." Ya, NTT itu nasib tidak tentu. Tapi mereka kemudian lanjutkan. Sebagian orang mengatakan NTT itu nanti Tuhan tolong. Ya. Jadi saya yakini bahwa selama di NTT, selama di Kupang, pasti Tuhan tolong saya. Amin. Ya. Demikian juga dengan kehidupan ibu bapak saudara sekalian. Baik. Dari semua pembacaan kita tadi, saya ajak ibu bapak saudara-saudara, kita bersama-sama membaca Roma pasal 5 ayat 19. Roma pasal 5 ayat 19. Kita mulai. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Tema kita adalah karunia Allah mendatangkan pembenaran. Karunia Allah mendatangkan pembenaran. Minggu ini kita masuk dalam Minggu Prapaskah yang pertama. Oleh karena itu ada simbolisasi tadi, pengalungan ya kain ungu pada salib 1. Itu berarti kita masuk dalam Minggu Prapaskah yang pertama. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita baca bersama tadi, apa yang hendak diajarkan Tuhan? Kita bersama membaca nats tadi, apa yang hendak diajarkan Tuhan bagi kita semua? Dosa satu orang mengakibatkan penghukuman, tetapi mengenai Adam tadi, jadi itu pun adalah karunia Allah kepada Adam. Sehingga
ia berada di dalam Taman Eden. Hal yang kedua, Allah bukan hanya itu untuk memelihara taman itu. Jangan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, supaya jangan mati. Namun, apa yang terjadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Manusia itu jatuh ke dalam dosa. Apa yang Allah, binatang yang paling cerdik, si ular. Kalau kita membaca Wahyu pasal 2, jadi si ular ini sebenarnya malaikat Tuhan. Tapi ia membangkang, lalu dilemparkan ke bumi beserta dengan malaikat-malaikatnya. Ternyata itulah yang berusaha untuk membujuk rayu manusia yang menikmati keindahan dalam Taman Eden itu. Kalau kita perhatikan baik-baik, cara si ular yang adalah iblis itu mendekati manusia, yaitu perempuan. Jadi dia pilih perempuan dulu. Apa yang dikatakan oleh si ular? Si ular ini yang adalah iblis, rupanya paham dan tahu betul tentang firman Tuhan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia memutar balik tentang firman Tuhan. Hal itu sangat jelas dari kata-katanya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, berupaya memahami firman Tuhan. Jangan sampai hanya mirip-mirip. Adalah pekerjaan iblis seperti yang nyata di dalam pembacaan kita tadi. Yang kedua, ternyata dia tidak lupa. Dia ingat secara persis akan firman Tuhan. Bahkan dia sempat berdebat dengan si iblis. Tetapi, karena begitu cerdiknya si iblis itu, dia terus berbicara, merayu, membujuk perempuan itu, yakni Hawa. Akhirnya dia tertarik. Lalu dia ambil buah pohon itu, dia memakannya, diberikan juga kepada suaminya, dan memakannya. Apa yang terjadi ketika manusia itu memakan buah yang dilarang oleh Tuhan? Ternyata mata mereka terbuka. Lalu mereka tahu bahwa mereka sedang telanjang. Jadi kalau orang itu melakukan kesalahan atau dosa, pasti dia merasa malu dan pasti dia merasa dihantui oleh apapun juga yang dilakukannya. Lalu apa yang dilakukan manusia itu untuk menutupi rasa malu? Dia mengambil, apa yang diambil? Lalu mereka semat dan dijadikan sebagai cawat. Untuk menutupi tubuhnya yang sedang telanjang. Mereka mengambil daun pohon ara, disematnya, dipakainya untuk menutupi bagian tubuhnya supaya mereka jangan malu. Jadi saudara-saudara, memang manusia selalu berusaha menutupi dirinya agar jangan malu terhadap orang lain. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya dikatakan di dalam surat Roma tadi yang ditulis oleh Rasul Paulus, ayat 12, pembacaan kita dari Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu,
sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Jadi itu jelas ya. Jadi demikianlah dosa itu masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sampai hari ini dosa itu terus menjalar. Bahkan sama seperti penyakit kanker. Ya, sukar untuk membendungnya. Itu adalah akibat dosa. Semua manusia jatuh ke dalam dosa, dan dosa itu juga adalah maut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu Adam. Lalu Kristus, bagaimana tentang Kristus? Ya, oleh pengorbanan Kristus juga, oleh pembenaran yang dilakukan oleh Kristus, semua orang menjadi benar. Kita dibenarkan oleh Allah. Jadi hanya oleh dan di dalam Kristus Yesus kita memperoleh pembenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana pembenaran itu ditempuh oleh Kristus? Sangat jelas di dalam pembacaan kita tadi, Injil Matius. Apa yang terjadi dalam Injil Matius pasal 4? Mulai dari sekolah minggu, cerita ini kita sudah paham, yaitu pencobaan di padang gurun. Jadi, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yesus lapar. Ini adalah bukti kemanusiaan Yesus. Lapar. Apalagi setelah ia berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Biasanya orang berpuasa hanya siang saja. Ya, malam sudah makan sepuas-puasnya. Tapi Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. Ketika ia lapar, maka Yesus dicobai oleh iblis. Pencobaan Yesus ada 3 ya. Pencobaan Yesus ada 3. Yang pertama, dalam keadaan lapar itu, ya, iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Sepintas kedengarannya sangat biasa saja, sangat mudah. Tapi ini adalah jebakan dari iblis. Dalam keadaan lapar, kan iblis tahu Yesus mampu melakukan apa saja. Oleh karena itu iblis memintanya untuk mengubah batu itu menjadi roti. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Ya, apa yang dikatakan oleh Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pencobaan karena kebutuhan jasmani. Itu pencobaan yang pertama terhadap Yesus. Karena tidak berhasil, ya iblis membawanya lagi ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu."
kedengarannya betul. Kedengarannya betul. Tapi Yesus tidak mau tunduk. Yesus tidak mau taat kepada perintah iblis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengatakan bahwa ini adalah ujian tentang kecongkakan. Tapi Yesus tidak mau mentaati bujukan si iblis itu. Pencobaan yang ketiga, puncak gunung yang tinggi. Lalu diperlihatkanlah dunia dan segala kemewahannya, kerajaan dunia dan segala kemewahannya. Ini ujian bagi Yesus tentang kemewahan kepadamu adalah Yesus. Karena segala sesuatunya diciptakan oleh Dia. Dalam Injil Yohanes pasal 1. Tidak ada sesuatu pun yang ada kalau tidak diciptakannya. Tetapi iblis mau agar Yesus taat tunduk kepadanya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus keluar sebagai pemenang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan pada saat ini. Dengan demikian, Yesus memberikan teladan bagi kita semua. Kita pun tiada henti-hentinya. Terus digoda utama kebutuhan jasmani. Seperti yang dilakukan iblis terhadap Yesus. Banyak orang yang meninggalkan Yesus oleh karena masalah ekonomi. Sekali lagi, banyak orang yang meninggalkan Yesus oleh karena masalah ekonomi. Saya dulu melayani di Jemaat Pindrang. Di Jemaat Pindrang ada wilayah PI Gereja Toraja, yaitu di Supiran atau di Desa Mesakada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sana sudah ada yang disebut Kampung Mualaf. Jadi sebenarnya yang masuk meninggalkan keyakinannya bukan orang Kristen. Tetapi di sana semua orang yang beraluk todolo dalam KTP-nya ditulis Kristen agar anak-anak mereka bisa diterima di sekolah-sekolah. Jadi secara fakta memang betul. Ya, kalau kita lihat fakta, lihat KTP-nya, ini namanya Yohanes, ini namanya Martin, ini namanya Luther. Kalau lihat KTP-nya. Tapi sesungguhnya orang itu masih berada dalam keyakinan aluk todolo. Dan daerah itu semacam promosi bagi mereka. Sehingga mereka mendapatkan banyak sekali bantuan. Orang-orang bergembira, bersukaria, kirim bantuan banyak-banyak ke sana. Dan sampai saat ini masih begitu banyak orang-orang yang masih dalam keyakinan lama di daerah itu. Tapi Gereja Toraja, ya ini luar biasanya, kita bersyukur Gereja Toraja berperan aktif, maka pos-pos PI di sana dibuka. Saya kebetulan sebelum sakit sempat mengunjungi hampir semua pos PI di Supiran, di Geseng, ya saya sudah kunjungi sampai di Padang Allah, saya sudah kunjungi semuanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Jadi kita memang harus berhati-hati atas bujuk rayu masalah kebutuhan jasmani. Yang berikut, Yesus memberikan teladan bagi kita semua. Kadang-kadang kita merasa kuat. Kadang-kadang ya kita merasa memiliki power. Kita merasa memiliki kuasa, kedudukan yang penting. Lalu takwa makada mindau para. Kita memandang remeh semua orang. Mindau para. Karena kita punya kedudukan, karena kita punya power. Jadi orang lain kita pandang sebagai ya semacam semut saja. Tapi biarlah firman Tuhan selalu menyadarkan kita agar kita selalu sadar diri. Tak tandai kita tu kaleta. Kumua pak kamasyan ripuang tak bisa susite. Hanya oleh karena anugerah Tuhan sehingga kita dikaruniakan pekerjaan yang layak, diberikan kedudukan, diberikan jabatan. Tapi marilah kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Ya, kita harus selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus sadar itu dari siapa. Itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, dan kiranya dipakai untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk menolong sesama kita. Pencobaan yang ketiga yaitu kemewahan. Itu yang dialami oleh Yesus ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini juga karena dampak teknologi sekarang, ilmu pengetahuan, apapun juga bisa dilakukan oleh manusia. Ini dapat dengan mudah menyeret kita untuk semakin jauh dari Tuhan. Tapi kita bersyukur. Semua anggota jemaat di Tangerang ya hari Minggu, ya rumah Tuhan ini selalu dikunjungi, kita banyak di sini. Tidak lain hanya untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita selalu sadar diri. Tapi banyak sekali orang sudah mulai tidak sadar diri. Hanya mengejar tentang kemewahan-kemewahan di dunia ini dan justru terpuruk bahkan hancur oleh karena kemewahan dunia. Hancur oleh karena harta di dunia. Hancur oleh karena kuasa di dunia. Hancur oleh karena segala-galanya dunia bagi dia. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita belajar dari Yesus ketika ia dicobai. Dia berkata, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kita hanya berbakti kepada Tuhan saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan pada saat ini, ada pengharapan bagi kita. Ada pengharapan bagi kita. Kalau kita membaca Ibrani 4 ayat 15, coba kita buka Ibrani 4. Ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai,
hanya tidak. Ya, kiranya ayat ini juga memberikan penguatan bagi kita bahwa sedang Yesus yang menjadi imam besar bagi kita turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi saya percaya dalam kelemahan-kelemahan saya, Yesus yang adalah imam besar itu turut menolong saya. Bahkan hanya Dia yang menolong saya di dalam menghadapi pergumulan saya itu. Kelemahan-kelemahan saya itu. Dia telah dicobai, hanya Dia tidak berbuat dosa. Jadi ini adalah pengharapan bagi kita semua ketika kita bergumul menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Pergumulan kita banyak, terutama pergumulan di tengah-tengah keluarga. Kita bergumul atas keadaan, ketentraman, ketenangan rumah tangga kita. Kita bergumul atas keadaan anak-anak kita, pertumbuhannya, pendidikannya, pergaulannya. Kita semua bergumul, dan mari kita terus berdoa. Dan kita punya harapan bahwa Yesus jauh lebih tahu dan Dia merasakan tentang kelemahan-kelemahan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, juga dalam pelayanan-pelayanan kita, saya dengar ada 35 majelis gereja yang baru baru terpilih lagi, sama seperti kami di Kupang, minggu lalu ada peneguhan. Jadi jangan kita takut. Jangan kita merasa saya tidak mampu. Karena Tuhan jauh lebih tahu kelemahan-kelemahan kita. Asalan tak dipandang enteng itu pelayanan. Sejauh kita menerimanya dengan tulus, sejauh kita menerimanya dengan rendah hati, hanya mengandalkan Yesus, maka pasti kita dimampukan. Amin. Ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Satu lagi. Efesus 6 ayat 11. Efesus 6 ayat 11. Ya. Mari kita baca bersama 2 ya. Kenakanlah seluruh lengkapan senjata Allah supaya kamu Paulus, rasul yang terbesar dalam zaman perjanjian baru, menasihatkan jemaat di Efesus agar mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Apa itu senjata Allah? Senjata Allah satu-satunya adalah firman Allah. Karena Yesus menghadapi dan melawan iblis hanya dengan menggunakan firman Allah saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki minggu Prapaskah. Dan minggu ini adalah minggu Prapaskah yang pertama. Dulu disebut minggu-minggu sengsara. Artinya apa? Supaya kita semua anggota jemaat merenungkan, menghayati. Apa arti, apa makna Yesus menghadapi dan menerima kesengsaraan. Inilah yang disebut Via Dolorosa. Yesus menempuh jalan penuh sengsara. Tidak lain adalah untuk menanggung beban dosa kita. Dan itu adalah karunia Allah
yang paling besar. Karunia Allah yang amat dahsyat. Luar biasa, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua akhirnya percaya bahwa oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Tetapi oleh ketaatan satu orang, yaitu Kristus, semua orang menjadi benar. Berbahagialah kita semua yang mau menyambut uluran tangan Allah di dalam Kristus Yesus untuk datang membawa keselamatan bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh kelemah lembutan, Yesus memanggil kita agar kita selalu berbalik kepadanya. Diberkatilah ibu bapa, saudara-saudara sekalian, di dalam menjalani seluruh hidup kita, dalam menjalani pekerjaan-pekerjaan kita, tugas-tugas kita, usaha-usaha kita, kehidupan rumah tangga kita. Kita yakini Tuhan selalu ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Tuhan, Engkau berkuasa atas segala sesuatunya. Oleh karena ketaatan-Mu ya Yesus, kami semua memperoleh pembenaran, keselamatan yang sempurna di dalam Engkau. Ajar kami taat sepenuhnya pada Tuhan. Buatlah mata hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dalam segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, tunduk di dalam doa dan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan, dan kita mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli bersama seluruh orang percaya di atas muka bumi ini pada segala zaman dan tempat dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, ia salibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus termulia di atas segala nama, maka di dalam namanya menyembah, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih, kita akan menjalankan pundi keempat yang berwarna kuning. Ini untuk kegiatan untuk mendukung Pekan Anak SMGT dan akan dimasukkan ke pundi-pundi yang mana saja dari ketiga pundi tersebut. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan melandasinya dengan nas pembimbing dari Mazmur 32 ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Dan sambil pundi dijalankan, kita menyanyi bukan karena upamu. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu untuk kegiatan Pekan Anak. Dipersilakan.
Ya, sangat luar biasa ya. Anak-anak sekolah minggu kita ya memang sejak dini mereka diajarkan supaya mereka memahami sampai dewasa bahwa Tuhan Yesus itu baik. Ya, luar biasa ya. Iya, kita masuk dalam doa syafaat dan kita berdoa untuk keluarga almarhumah Ibu Titi Sumbung ya, yang berduka ini. Kemudian keluarga Ibu Hermin Selok atau nenek dari Ibu Yesi. Ya. Dan yang sakit adalah anak Akselo. Dirawat ya. Ya, anak Akselo ya. Dirawat di rumah sakit Siloam ya. Oke. Ya, anak dari Ibu Rini Tandi Padang ya. Oke. Baik, kita semua merendahkan diri. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, puji syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, tiada habis-habisnya nyata di dalam seluruh hidup kami. Bahkan dalam ibadah ini, kami semua yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di sini. Tuhan ada memandang kami. Tuhan ada mendengarkan pujian dan doa kami semuanya. Bapa di dalam surga, betapa bahagianya kami berada di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih firman Tuhan telah diberitakan buat kami semua. Hanya oleh tuntunan Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu itu lebih jauh dan lebih dalam lagi. Bapa di sorga, terima kasih. Anak-anak-Mu telah datang membawa dalam segala kerendahan hati persembahan-persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Terimalah dan perkenankanlah ya Bapa, kiranya semua ini dipakai untuk menopang pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaatnya. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak kami Akselo yang dalam kondisi kelemahan tubuh dan dirawat di rumah sakit Siloam. Dan jika masih ada lagi, kami percaya Tuhan hadir melawatnya. Tuhan kiranya memulihkan kondisi keadaannya hari demi hari. Bapa di sorga, kami pun juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam suasana duka. Engkau memberkati keluarga almarhumah Ibu Titi Sumbung. Dan juga Tuhan memberkati, menguatkan, serta menghiburkan keluarga almarhumah Ibu Hermin Seluk. Bapa yang ada di dalam surga, kami percaya bahwa hanya di dalam Tuhan ada penghiburan sejati. Ada kekuatan baru, itulah yang memulihkan keadaan mereka semua. Kami berdoa kepada Tuhan untuk pelayanan kami semua di sini. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Sabare sekeluarga. Kuatkan dan mampukan menata pelayanan di Jemaat Tangerang. Begitu pula dengan hamba-hamba-Mu, para penatua dan diaken. Bapa di sorga, Engkau yang memperlengkapi mereka dan Engkau yang memakai mereka untuk melayani jemaat-Mu di sini. Juga bagi semua pengurus OIG, Engkau memberkati. Dan rencana pengutusan pengurus PWGT,
pengurus PKB GT, dan juga tim kerja Praise Camp PPGT pada minggu yang akan datang. Engkau kiranya perkenankan anak-anak-Mu itu melayani Tuhan di dalam wadah organisasi masing-masing. Bapa yang ada di dalam surga, semua bentuk-bentuk pelayanan jemaat-Mu Engkau berkati, termasuk pelayanan diakone jemaat. Tuhan berkati, Tuhan mampukan mereka agar jemaat ini dapat saling memperhatikan secara terus-menerus. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kegiatan 110 tahun Injil Masuk Toraja. Berkati panitia yang ada, bahkan kami semua, berkati kami semua untuk menghayati bagaimana pekerjaan daripada Injil Tuhan yang mampu mengubah kehidupan kami semua hingga kami berada di dalam rahmat-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pekan anak sekolah minggu. Anak-anak kami ini Tuhan adalah harapan gereja untuk masa yang akan datang. Mampukan kami semua memberi ruang, memberikan pelayanan yang terbaik menurut Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu. Berkati pengurus sekolah minggu, berkati guru-guru sekolah minggu yang selalu berupaya untuk melayani mereka dengan yang terbaik. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pembangunan tongkonan Toraya Tangerang di Lego. Tuhan Engkau memberkati dan Engkau mewujudkannya bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk semua pelayanan dalam lingkup gereja Toraja, baik di tengah-tengah jemaat ini maupun dalam lingkungan Klasis Pulau Jawa, lingkup wilayah 4 gereja Toraja sampai ke tingkat sinode bersama dengan bidang-bidang mereka. Bapa di sorga, pakai kami semua. Sesungguhnya kami sedang dalam perarak-arakan menuju kesempurnaan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk hamba-hambamu, anak-anakmu yang berperan mengambil bagian dalam ibadah ini. Sebagai kantoria, sebagai organis, pemimpin liturgi, bahkan kami semua majelis gereja, hamba-hambamu yang mengangkat tugas pelayanan. Terima kasih jikalau Tuhan izinkan kami, memperkenankan kami mengangkat tugas dan pelayanan ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak-anak yatim piatu, para ibu janda, kaum duda, dan para lansia. Engkau terus memberkati. Dan kami berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara kami. Biarlah di negeri ini tercipta ketenangan dan kedamaian. Bahkan biarlah Tuhan pakai pemerintah kami sebagai alat Tuhan untuk mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di negeri ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk perdamaian di atas muka bumi ini. Bahkan semua bencana alam yang terjadi, Tuhan Engkau kuatkan kami semua menghadapi berbagai macam persoalan, menghadapi berbagai macam pergumulan. Bapa di dalam surga, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami yang datang kepada Bapa di sorga. Hanya oleh dan di dalam Kristus Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Dimohon perhatian dan kesabaran jemaat sejenak
untuk mendengarkan beberapa pengumuman penekanan Warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang Minggu 26 Februari 2023. Ucapan selamat datang. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Jika ada, dipersilakan berdiri. Persilakan memperkenalkan diri. Bapak perkenalkan dirinya. Nama? Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Ruth dari Kupang, mendampingi Bapak Pendeta. Saya istri. Sebagai diaken. Terima kasih, Bu. Apabila merindukan pelayanan atau ingin mendaftarkan diri menjadi anggota Jemaat Tangerang, harap menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Tuhan memberkati. Pelayan pada hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Yonatan dari Gereja Toraja Jemaat Kupang, dibantu oleh majelis yang bertugas, tim musik, dan tim live streaming. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan memberkati. Persembahan, jemaat yang mengikuti ibadah minggu secara online atau live streaming dapat memberikan persembahan syukur PSB dan persembahan lainnya melalui transfer rekening Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan mengirimkan bukti transfer ke bendahara jemaat. Dan juga dapat memasukkan kolekte hari Minggu atau persembahan lainnya dengan cara scan barcode, kris catatan pundi yang beredar tadi, pundi 4 itu diperuntukkan untuk mendukung kegiatan SMGT. Pemutahiran database jemaat. Diinformasikan kepada jemaat bahwa untuk pemutahiran data jemaat akan dibagikan link form data jemaat di grup WA jemaat. Mengingat pentingnya data ini, dimohon kesediaan dan kerjasama segenap anggota jemaat untuk berkenan mengisi form ini. Terima kasih. Kebaktian rumah tangga dan KIK. Jadwal ibadah rumah tangga kebaktian inti keluarga tahun 2023 akan segera disusun mulai bulan Maret 2023. Anggota jemaat diharapkan mengisi formulir yang disediakan di depan gereja atau menghubungi majelis bidang ibadah atau melalui penatua Farida sampai Bulu dengan telepon atau HP 012 8164 2937. Berikut pemberkatan perkawinan. Jika tidak ada halangan dan keberatan yang sah, maka akan diteguhkan dalam pemberkatan perkawinan Saudara Nirwanto Padali dengan Saudara Natasha Kristina pada hari Sabtu 4 Maret 2023. Mohon dukungan doa segenap jemaat. Dan kedua saudara Nirwanto dan Natasha mengundang semua anggota jemaat untuk hadir dalam pemberkatan nikah, yaitu hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 jam 10 pagi di Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Resepsi Sabtu tanggal 4 Maret 2023 pukul 17 sampai 21 WIB di Rumah Makan Saung Ibu, Gang Pelor, Kampung Melayu, Teluk Naga, Tangerang. Berikutnya adalah
HUT 68 SMGT akan diperingati pada Senin 27 Februari 2023 dan SMGT Tangerang akan merayakan bersama jemaat pada Minggu 5 Mei 2023. Mohon dukungan segenap jemaat agar anak sekolah minggu dapat mengikuti kegiatan Pekan Anak dan perayaan HUT 68 SMGT. Berikut adalah warta PPGT. Ibadah PPGT akan dilaksanakan Sabtu 4 Maret 2023 pukul 18 di Gereja Toraja Tangerang. Tuan rumah adalah Jeffrey Mary Christian. Tema Do I Need Cruz. Pelayan firman Bapak Ardi Matutu Pongtuluran. Mengundang semua rekan-rekan pemuda yang berusia 15 tahun ke atas untuk bergabung bersama dalam ibadah ini. Kemudian pengutusan tim kerja Praiscam PPGT 2023, pengutusan tim kerja Praiscam PPGT 2023 Jemaat Tangerang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2023 dalam ibadah Minggu. Mohon dukungan doa segenap jemaat. Warta PWGT. Pengutusan pengurus PWGT Jemaat Tangerang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2023 dalam ibadah Minggu. Mohon dukungan doa segenap jemaat. Berikut susunan pengurus PWGT Jemaat Tangerang periode 2023-2025. Penasehat Hermin Kalak Lembang, Marlina Rombe, Angriani Sumbung, Adriana Rita Surira, Meti Tulak. Pengurus Ketua Elizabeth Sampelino, Sekretaris Ripka Allo Kasoa, Wakil Sekretaris Imelda Sarung Allo, Bendahara Euneke A. Sangka, Wakil Bendahara Damri M. Pongtuluran, Ketua Bidang 1, Kendriani Lete, Anggota, Mariska Pilo, Caroline Lawa, Kristio Rombe, Paulina Tombi Padang. Ketua Bidang 2, Eri Kanserina Tanan, Anggota, Feby Willing, Helmi Sandra Randa Bunga, Christine Dewi, Vivi Riola. Ketua Bidang 3, Olivia Bunga. Anggota, Valentina Bitikaka, Yanti Pasali, Grafika Parebong, Lulu Palulun. Koordinator Sektor, Sektor Perum Lipo, Noreta Baka. Sektor BBCL, Martina Metoe. Pasar Kemis dan Cikupa, Nasvin Samperante. Sektor Gading Serpong, Margareta Mangontan. Sektor Kota Utara, Iriana Eli Puspasari. Sektor Kota Selatan, Ratni Daud. Sektor BSD, Eneng Tana. Batan dan Gunung Sindul, Grace Pangala, Cisauk, Muriati, Lintin. Demikian pengurus PWGT. Kebaktian rutin PWGT. Pada hari tanggal 2 Maret 2023, waktu pukul 8 WIB, tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Nyonya Rumah, Ibu Elizabeth Sampelino, Ibu Kristio Rombe, Ibu Polina T. Padang. Sebagai pelayan firman, Penatua Mary Gading Malibu STH, liturgis Ibu Damri M. Pongtuluran. Tadi hari Kamis tanggal 5 Maret ya, bukan tanggal 2 Maret, pukul 18. Berikut pengutusan pengurus PKB GT Jemaat Tangerang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2023 dalam ibadah Minggu. Mohon dukungan doa segenap jemaat.
susunan pengurus PKB GT, penasehat PMG Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Bapak Bandi Parapak, Bapak Yulianus Pongtuluran, Bapak Purnama Panglinan, Bapak Ardi M. Pongtuluran, Bapak Nathan Bubun, Bapak Salmon Sampe, Bapak Melanton Papulung, Bapak Amoni Lolongan, Bapak Yusuf Mongan, Bapak Syahnan Hutagaul, Bapak Metusalah Donda. Pengurus inti, Ketua Bapak Komeski Siri, Wakil Ketua Bapak Seri Sarungallo, Sekretaris Bapak Lukas Ebane, Bendahara 1 Bapak Daud Sama, Bendahara 2 Bapak Aptalisman Tutu. Bidang pembinaan olahraga, seni dan budaya, Ketua Bapak Handri Apapulung, anggota Bapak Albert Abumbungan, Bapak Akles Pararungan, Bapak Alfian Paembonan, Bapak Amsi Ambalinggi, Bapak Andi Wata Palungkun, Bapak Andre Palangan, Bapak Aris Paembonan, Bapak Aris Palungkung Riang, Bapak Arnold Buntu, Bapak Bambang Pamungkas, Bapak Gamaliel Omping, Bapak Jimmy Watimena, Bapak Masri Tumbo, Saudara Sentra R. Membia, Bapak Yan Pongsi Bidang Ekonomi dan Sosial, Ketua Bapak Arnold Danari, dan anggota Bapak Agustaf Sura, Bapak Alphonse Lamba, Bapak Andreas Palungan, Bapak Boksan, Bapak Marcellus Mario. Bidang kerohanian, Ketua Bapak Yarit Pabisa, anggota Bapak Agus Eliana, Bapak Ben Pareang, Bapak Hardi Parangan. Ya, demikian susunan PKB GT. Kemudian ulang tahun. Segenap anggota dan majelis Jemaat Tangerang mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Tuhan memberkati. Berikut parkir. Demi kenyamanan bersama dengan warga kompleks sektor 1B, sangat diharapkan jemaat yang datang beribadah minggu agar memarkir kendaraannya di parkiran yang telah disediakan. 1. Parkiran di depan ruko atau belakang gereja. 2. Parkiran di restoran Asoka, akses dapat melalui pintu samping. Berita duka, telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, almarhum Ibu Titi Sumbung, tante dari Bapak Serlim Sarungallo, meninggal pada hari Minggu 19 Februari 2023 di Tangerang. Almarhum Ibu Hermin Selu, nenek dari Ibu Yesi F. Palangan, meninggal di Salu Sopai, Toraja pada tanggal 24 Februari 2023. Segenap anggota dan majelis jemaat Tangerang menyampaikan turut berduka cita, kiranya Tuhan menguatkan dan menghiburkan segenap keluarga yang berduka. Berita sakit, mohon dukungan doa. Anak kekasih Selo sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam. Semoga anak Selo cepat sembuh. Tuhan memberkati. Jadwal ibadah hari tanggal Minggu 5 Maret 2023 pukul 9 pagi atau Minggu Prapaskah 2. Pelayan firman Bapak Pendeta Sabara STH MM. Penanggung jawab ibadah Penatua Mestri Naji. Sekian warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Sidang jemaat dipersilakan berdiri.
Sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, marilah kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Mazmur 67. Kiranya Allah memberkati. Kiranya Allah memberkati dan melindungi umatnya, sehingga kita disinari oleh cahaya wajahnya. Biar isi bumi sungguh memaklumi maksud jalannya, dan segala bangsa mengenal kuasa keselamatannya. Sesungguhnya Allah mengutus kita sekalian. Lakukanlah firman Tuhan yang baru yang kamu telah dengarkan. Percayalah bahwa hanya dengan karunia Allah yang akan mendatangkan kebenaran bagi kamu sekalian. Bahwa kami hidup hanya oleh karena kasih karunia Allah saja. Kita mohon anugerah dan berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan nyanyian syukur, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Dia pun boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berulang bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada kalanya. Dia tahu kelemahan, naikkan doa padanya. Silakan duduk. Saat teduh sejenak. Demikianlah ibadah Minggu Prapaskah yang pertama pada hari ini. Selamat memasuki Minggu Prapaskah, menghayati dan merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan, setelah ini akan diadakan fashion show anak-anak sekolah minggu, anak-anak kita. Fashion show yang akan diadakan setelah salam-salaman dan ngopi sejenak, diharapkan untuk masuk ke ruangan kembali untuk
untuk melihat fashion show anak-anak sekolah minggu kita. Terima kasih. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang dipuji dan Tapi kok lesu banget kerohaniannya? Tiap minggu ke gereja, tapi kok nggak ada sukacita bersekutu ya? Apakah komunitas kita sudah mendorong kita menjadi murid Kristus yang sejati? Yesus pernah bertanya kepada Petrus, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias dari Allah." Kok bisa Petrus kenal Yesus demikian? Ya, karena Petrus seorang murid. Yesus pernah bertanya lagi kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kok bisa Petrus sangat mengasihi Yesus? Ya, karena Petrus seorang murid. Yesus memanggil kita untuk menjadi seorang murid yang bertumbuh mengenal siapa Dia dan mengasihi Dia, bukan hanya menjadi seorang yang beragama Kristen. Ini adalah tantangan bukan hanya untuk gereja, tetapi untuk kita para generasi muda. PPGT Jemaat Tangerang rindu menjawab tantangan panggilan dari Tuhan Yesus. Tahun 2023 adalah tahun anugerah untuk kita mulai membangun komunitas iman bagi generasi muda. Gift, Growing in Faith Together, adalah komunitas murid Kristus yang hadir untuk memenuhi panggilan untuk bertumbuh bersama dalam iman dan kasih. Para giver adalah orang-orang yang siap untuk berbagi hidup mereka dengan kamu dalam perjalanan iman bersama. Bagi kamu yang rindu untuk menjadi bagian dari komunitas Gift, kamu adalah para calon given, yaitu orang-orang yang akan menerima anugerah yang tidak terduga dari Kristus. Dalam komunitas Gift, kita akan bersama-sama mempelajari iman Kristen dengan mendalam, relevan, dan dinamis. Relasi akan dibangun melalui kegiatan kebersamaan dan pembelajaran yang menyenangkan. Takut masalah waktu dan kesibukan? Tenang saja, karena kita akan belajar bersama melalui media digital yang bisa diakses siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Siapkah kamu menerima tantangan dan juga undangan dari Tuhan Yesus untuk menjadi murid? Let's join with us, PPGT Tangerang, Growing in Faith Together.